Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Oke, eh, materi kita kali ini adalah eh, tree teman-teman ya. Tree atau pohon. Kalau di sebelumnya, materi sebelumnya kita itu ada yang namanya single linked list, ada double linked list, ada stack, ada queue. Nah, sekarang kita akan masuk ke tree, teman-teman ya. Tree. Ini supaya tidak hijau saya kasih gede ya. Masuk hijau dewe. Nah, ini teman-teman ya. Nah, yang kita pelajari materi kita sekarang ini adalah yang ini, teman-teman. Tree atau pohon. Uh, Semuanya ini masih masuk ke dalam linked list, teman-teman. Masih masuk ke dalam kelompok linked list karena satu node dengan node yang lain itu masih saling berhubung. Oke, jangan terlalu banyak komentar, langsung saja menuju ke TKP. Kita mulai saja langsung. Yang penting itu praktikumnya ini dan logikanya ini, teman-teman. Gitu ya. Ayo. Using name space standard. Oke, kita buat main programnya dulu ya. Main langsung kita isi dengan return 0. Oke teman-teman, sudah ada main programnya. Sekarang ya seperti biasa teman-teman, bahwa kita tetap harus menyiapkan yang namanya tempat ruang di dalam memori komputer untuk tree yang kita buat itu. Selalu di sini kita menggunakan struktur ya teman-teman. Struktur saya buat di sini namanya pohon gitu ya. Pohon supaya cetok ya. Lalu selalu ada data lah ya, data. Terus teman-teman ya, kalau di pohon ini, di tree ini teman-teman, ada yang namanya pointer ke kiri dan ke kanan. Ke kiri, lalu pohon ke kanan. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau yang di double linked list itu ada prep, ada next. Nah, di sini ada kiri dan kanan. Oke, kita buat dulu aliasnya ya, teman-teman ya. Kita buat aliasnya dulu dengan type def ya, teman-teman. Type def, kita bikin struktur streaming, struktur, lalu pohon. Kita enaknya buat jadi apa? Jadi node aja gitu ya, supaya lebih dekat dengan materi-materi sebelumnya. Lalu node ini teman-teman kita buat variabel pointer namanya root dan new node. Itu aja dulu ya. Gak usah banyak panjang. Dua dulu ya, karena ini yang pertama kita akan membuat pohonnya dulu teman-teman. Kita bukan buat tree-nya dulu. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ada pohon dengan akar 10. Lalu di sini ada child-nya teman-teman 8, 12 gitu ya. Lalu nanti 8 ini punya child lagi, 8 punya child lagi seperti ini misalkan. Terus 12 juga punya child lagi. Tuh ya, kurang dekat. Seperti ini. Bikin 8 misalnya. Anaknya kita bikin di sini 6, 7. Terus 12 ini nanti anaknya kita bikin di sini 10 dan 15. Nanti jadinya seperti ini teman-teman ya. Iya, kira-kira seperti inilah contoh
Ya, gini ya teman-teman ya. Kira-kira begini. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman dalam uh, tree ini, dalam pohon ini, bahwa satu sama lain itu pohon itu masih ada hubungan. Dulu ya diketahui ya, ada kiri dan kanan tadi. Lalu setiap kalau di sini ini disebut dengan root. Ya, ini root. Ya, ini root. Karena di atasnya sudah nggak ada lagi yang namanya uh, node ya teman-teman ya. Tapi ini juga bisa node juga teman-teman ya. Ini juga bisa node. Node ini juga node. Ya, ini 12 juga node teman-teman. Tapi ini bisa kita anggap sebagai uh, sub subroot. Subroot. Terus yang ini kita anggap sebagai ya subroot ini juga sebagai child teman-teman ya. Child dari node. Tapi ini juga root, ini juga bisa disebut root teman-teman. Root untuk 10 dan 15. Nih, ini kita sebutkan sebagai child. Ya, karena dia di akhir, dia bisa juga disebut dengan leaf atau daun gitu teman-teman ya. Oke. Oke, pemahamannya ini memang harus jelas dulu supaya kita satu konsep dan satu pemahaman. Anggap aja ini semuanya node. Ini node, ya ini node, ini node, ini node, ini node, ini node, ini node. Oke, istilah-istilah ini teman-teman boleh diabaikan dulu ya supaya kita bisa fokus terhadap kegiatan yang kita akan lakukan. Ya, karena kita kegiatannya ya di seputar node itu lagi nanti. Maka di sini kita buat yang namanya sebuah fungsi teman-teman. Buat di sini buat node aja, buat node seperti ini teman-teman. Oke, buat node. Nah, buat node ini teman-teman, kalau kita buat node, maka kita juga harus membuat alamat dari kiri dan kanannya. Jadi nanti konsepnya itu selalu seperti ini. Ya, ada data, ada kiri dan kanan. Ada data, ada kiri dan kanan. Ada data, ada kiri dan kanan. Ada data, kiri dan kanan. Seperti itu selalu ketika kita membuat node. Gitu teman-teman, bayangkan seperti itu dulu. Ya, itu dibayangkan. Membayangkannya bagaimana? Maka tipenya di sini kita bikin teman-teman. Tipe datanya di sini. Tipe data di fungsi ini kita menggunakan node seperti ini. Maksud ya teman-teman ya. Nah, nanti yang kita bawa di sini parameternya itu adalah ya node-nya itu sendiri. Node, tapi kita buat berupa root ya supaya lebih ya mendekat-dekati lah gitu ya, ada katanya root gitu ya. Lalu ada datanya. Kita bikin X data. Ini wajib dibawa. Nanti jadi ketika kita memanggil teman-teman, ini kita harus masukkan. Gitu ya. Oke, supaya ini tidak mengganggu, ini saya remark dulu. Remark itu artinya ditandai. Ditandai supaya tidak dieksekusi. Begini teman-teman. Nah, sekarang new node, teman-teman. New node itu sama dengan new node. Node yang alias ini teman-teman ya. Lalu new node, teman-teman. New node itu sama dengan new node data. New data juga sama dengan X data. Gitu ya. Oke. Lalu setelah ini new node apa? Karena kita membuat sebuah node teman-teman. Ketika kita membuat node, maka ada yang namanya kiri dan kanan. Kirinya itu null pointer, boleh null pointer atau boleh null juga. Lalu new node, ini lagi ini, new node kanan itu juga null pointer teman-teman. Jadi setiap kali kita membuat sebuah node, maka kiri kanannya itu secara otomatis kosong. Lalu kita return new node. Ini teman-teman. Ini.
Oke, ini kayaknya, oh sebentar, ini kayaknya enggak begitu berfungsi bagi kita ya. Ini root, ini enggak perlu enggak perlu kita sertakan. Langsung datanya ini aja, teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita buat seperti ini aja ya teman-teman ya. Oke, udah. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Setiap kali kita membuat node, ini katakan tadi ini 10 node pertama, lalu kiri dan kanannya ini jadi 0 teman-teman, 0. Nah, 0 pointer, saya bikin 0 gitu aja. Ini juga 0. Nah, begini dia. Jadi setiap kali kita membuat node, maka tercipta satu satu node dengan kiri kanannya. Maksud ya. Jadi setiap kali nanti kita membuat node teman-teman, ini akan tercipta secara otomatis. Bisa dipahami ya. Ini saya hapus supaya teman-teman bisa melihat layarnya dengan baik. Oke, sekarang sudah ada buat node, lalu nanti kita buat seperti ini aja datanya ya, rootnya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, kita membutuhkan yang namanya tambah node teman-teman ya. Seperti biasa aja kita buat tambah node gitu ya. Tambah node kita buat ya teman-teman ya. Jadi ditambah node ini teman-teman, kita juga menyertakan yang namanya parameternya. Parameternya nanti ketika kita nambah ya tentu ya data itu dibawa gitu ya, data itu dibawa, lalu alamat itu juga dibawa. Ini alamat node ini teman-teman, alamat node ini yang root ini teman-teman, kita bawa juga, datanya juga kita bawa ini ya, data kita bawa juga nih. Nah, lalu teman-teman, tipenya itu juga yang namanya node. Nah, inilah perbedaannya antara materi kita sebelumnya, yaitu single linked list, double linked list, stack, queue. Nah, itu perbedaannya dengan ini teman-teman ya. Kalau di double linked list kita bisa menggunakan void, menggunakan tipe data integer. Kalau di sini kita harus menggunakan yang namanya tipe data pointer itu sendiri, dan pointer dari tree itu sendiri. Karena dia tidak mungkin bisa bergerak teman-teman, karena selalu kita mulai dari atas nanti ya, supaya kita masuk ke sini, maka alamat ini juga dari sini, alamat ini sudah harus tahu kalau kita mau ke kiri dia masuk ke sini. Kalau juga dia sudah harus tahu kalau kita mau masuk ke kiri di sini. Dan alamat-alamat ini ada di setiap node-nya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Alamat yang di bawahnya itu ada di setiap node di atasnya. Itulah kita bisa bergerak dan juga kita bisa yang namanya naik ke atas. Oke, sekarang teman-teman kita lanjutkan dulu ini. Ya, ini sudah tahu ya. Tadi posisinya ketika ini kita buat dia ada node dan ada null di bawahnya. Supaya teman-teman supaya enggak lupa ya gitu ya. Kita buat gini. Nah, setiap kali kita membuat node teman-teman. Ya, setiap kali kita membuat node itu kok langsung 10 kalau misalnya contoh itu tadi ya. Root. Lalu di bawahnya ini teman-teman ada yang namanya null. Jadi setiap kali kita membuat itu selalu seperti ini. Ya, setiap kali kita menambah node dia selalu begini teman-teman. Lalu begitu terus sampai ke bawah. Kalau dia kosong, nah itu baru diisi. Kalau ini berisi nanti dia membentuk lagi ke bawah. Gitu. Jadi ini contohnya saya ulang lagi. Ini ya supaya teman-teman dapat gambarannya. Ini 10 dan sudah tercipta kiri kanan 0 ya, kiri 0 kanan 0. Lalu kita masukkan 5 ya, 5 atau 8. 5 masuk ke sini, 8 masuk ke sini karena lebih kecil ya teman-teman. Ini juga menciptakan yang namanya apa, menciptakan yang namanya kiri dan kanan, selalu seperti itu gitu ya.
kiri kanan, dan di sini ada yang namanya 0 lagi. Ini 0 seperti ini. Ini juga 0 seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi setiap kali kita membuat node, pada saat itu juga kita memberikan children-nya, teman-teman. Kita buat juga children kiri dan kanannya. Jadi itu selalu disiapkan. Setiap kali kita buat node, selalu itu disiapkan. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, kita tanya dulu. Apakah ini nanti, ya. Jadi ketika kita membuat root pertama sekali, itu 10 ini misalnya. Membuat ini pertama sekali, ya. Membuat pertama sekali, kita tanya, apakah masih kosong? Masih kosong itu berarti apa? Root itu benar-benar 0, teman-teman. Apakah root itu sama dengan 0, teman-teman? 0 pointer. Ini boleh, 0 juga boleh. Itu. Kalau 0, berarti kan kita mengisi ini ceritanya ya. Mengisi berarti kita apa? Kita melakukan, nih, kita panggil ini. Buat node. Buat node dengan data yang ada. Data. Nih, buat node. Tapi karena ini buat node itu tipe datanya adalah pointer, maka ini harus kita bikin return, teman-teman. Seperti ini. Jadi nanti nilai yang dikembalikan itu adalah nilai dari hasil buat node data ini. Itu. Ya. Ini kalau misalnya setelah ini dibuat, itu artinya kiri dan kanan 0. Kalau misalnya tambah 8, berarti lebih kecil. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi yang berikutnya. Sekarang ini dulu. Ya, sudah masuk node yang pertama. Itu yang paling atas. Nah, sekarang di sini kita buat ini. Apakah ini untuk menentukan dia ke kanan atau ke kiri? Menentukan dia ke kanan atau ke kiri. Apakah X data lebih kecil dari root? Root data. Sekarang teman-teman, root data itu berapa? Ya, root data itu 10 kalau sudah ada, teman-teman. Ya, root data ini 10 kalau udah ada. Kalau masih kosong ya berarti ini belum ada. Maka dibuat. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau X data lebih kecil dari root data, lebih kecil dari, kalau di sini posisinya 10. Lalu kita masukkan 8 misalnya. Masukkan 8, maka sekarang berarti dia ke kiri, teman-teman. Maka di sini kita buat gini. Root kiri. Nih, diisi root kiri, teman-teman. Diisi sama dengan tambah node. Tambah node yang ke kiri. Kiri, koma datanya. Koma data X data. Nah, teman-teman perhatikan ini. Perhatikan, karena ini kan rekursif ini, teman-teman. Dia dibaca ulang. Sekarang posisinya sudah ada 10. Di sini 0, di sini 0. Nih, ini saya tarik dulu ulang. Posisinya ini karena sudah ditambahin sih ya. Ini posisinya kan tadi 0. Nah, begini. Ini saya buang. Nah, begini. Masuk 8 nih. Masuk 8. Nah, kita panggil dari bawah, nanti kita bawa 8 dan kita bawa pointernya. Ya. Apakah root sama dengan 0? Di sini, teman-teman, kalau ditanya root sama dengan 0, itu berarti kan ini sudah masih kosong. Karena sudah tidak kosong, berarti ini kan dilewati. Proses ini dilewati, teman-teman. Maksudnya, proses ini lewati. Tapi nanti juga masih masuk ke sini, teman-teman. Perhatikan ya, nanti dia masuk ke sini lagi. Karena apa? Karena nanti ketemu nanti 0 ini. Nah, ketika ini dibaca, tambah node root kiri. Posisinya ke kiri dia, teman-teman. Kita bawa 8. Apakah 8
lebih kecil udah dia masuk ke kiri. Apakah 0? Nah, dia lalu ke sini lagi. Ini pointernya ini. Apakah root itu sama dengan 0? Maksud ya. Karena 0 berarti kan dia ini 0. Dia baca ini lagi di bawah 8-nya itu. 8 data diisi 8, kirinya 0 lagi. Ini diisi datanya 8, jeleng. Masuk di sini 8. Kiri kanannya itu jadi kiri kanannya di sini teman-teman. Kiri kanannya dia nih 0 lagi. Nih. Nah, paling seperti tadi. 0. Nah, dia jadinya seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya itu selalu seperti itu. Setiap kali dia membuat yang namanya node, maka dia otomatis membuat yang namanya child. Begini dia ceritanya. Oke, itu ke kiri. Nah, kalau nanti dia ke kanan, else di sini, else, ya. else. Nih, kita masukkan di sini. Nah, ini berarti kanan teman-teman, kanan. Nah, ini logikanya sama. Kalau dia lebih besar, nah sekarang misalnya 8, contohnya tadi itu 12. Delalah yang masuk 12 misalnya. Root sama dengan 0 tidak. Berarti dia akan membaca ini apakah lebih kecil? Oh tidak, dia lebih besar. Kalau lebih besar dia berarti ke kanan, tambah note. Tambah note dibaca teman-teman. Tambah note dibaca ya kan fungsi itu. Tambah note dibaca teman-teman karena ini adalah fungsi itu sendiri, jadi ya namanya rekursif ya teman-teman, dibaca. Baca yang ke kanan sambil membawa data ini, bawa data ke atas. Bawa data ke atas, baca ke kanan, bawa data ke atas. Ke sini teman-teman. Ya. Nah kan kalau dia baca ke kanan, udah ke kanan ini ceritanya. Apakah root sama dengan 0? Iya. 12-nya masuk di sini. Masuk ya? Iya, berarti buat node. Nah, masuk datanya 12. Kiri kanannya 0. Nah, ini jadinya seperti ini, teman-teman. Sama nanti ini juga begitu. Ini dibuat ini. Saya agak jauhkan dikit. Ini juga 0. 0. Ini juga 0. Supaya saya bikin 0 gini aja ya. Ini 2 ya, teman-teman. Supaya ini hanya untuk mempermudah aja. Supaya tidak terlalu jauh nanti dia jaraknya. Ya, ini saya buat begini ya. Harusnya ini 2, tapi saya buat satu-satu aja. Nih, dia tercipta secara otomatis seperti ini. Nih, 12-nya di sini, 10-nya di sini. Oke, begini dia teman-teman. 00 gitu. Maksud? Gitu ya. Paham nih? Paham nih, ibu-ibu? Paham ya? Oke, sekarang kalau sudah, nah ini kita remark lagi teman-teman. Remark supaya tidak mengganggu prosesnya, tapi bisa tetap kita lihat. Oke, ini saya hapus biar nggak terlalu banyak terlihat di situ. Nah, sekarang begini teman-teman. Oke, udah manggilnya terus gimana Pak? Manggilnya, ya. Manggilnya kita buat dari sini teman-teman. Tadi di awal yang pertama root itu sama dengan ini kosong teman-teman. Kita bikin sini. Ini kosong ya, kosong dibantu. Oke, lalu kita isi. Yang pertama kita isi adalah tambah node. Tambah node, ini teman-teman, kalau lihat ini tambah node itu kan parameternya apa? Root. Terus koma apa? Data ya, datanya misalnya 10. Nah, ketika dia dibaca teman-teman, kita masukkan ke dalam sebuah root atau alamat yang baru lagi. Gitu. Ya, jadi ini tercipta nanti teman-teman. Ini tercipta seperti tadi 10 sini. Itu ada 0 di kiri kanannya.
ada 0 di kiri kanannya, alamatnya teman-teman, alamat kiri kanannya itu sudah tersimpan di sini. Itu. Maksud ya? Kalau tidak maksud yo dipaksa supaya maksud. Oke, sekarang kita tampilnya. Kita tampilnya. Cetak note, cetak tree ya, biar keren, cetak pohon, bolehlah apa aja namanya, yang penting dia menampilkan. Kalau mencetak teman-teman ya tetap saja kita buat begini. Apakah root sama dengan kosong? Kalau root sama dengan kosong ya enggak, jangan dicetak, enggak ada isinya, langsung keluar aja, return gitu ya. Nah kalau tidak ya, kalau tidak berarti apa? Ya kita cetak lah, cetak si out langsung. Si out apa? Apa yang dicetak teman-teman? Root data. Root data itu adalah di mana posisi pointer saat itu teman-teman. Jadi kalau pointernya posisi di sini adalah root datanya teman-teman. Turun dia ke sini, nanti ini root datanya lagi. Root datanya 8, turun dia ke kanan, root datanya 12. Gitu ya teman-teman ya. Aduh, kok rak mudeng loh. Iya, ini akar teman-teman, tapi ini juga bisa dianggap sebagai akar di sini. Akarnya ini, akarnya ini akarnya ini. Kalau di sini istilahnya apa? Children. Ini adalah 8 10 adalah child dari 10. 8 12 adalah child dari 10. 10 itu adalah parent dari 8 dan 10. Dibolak-balik guys. Gitu ya. Maksud root data. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti di atas ini deh. Nah, terus kita inline deh. Inline. Oke. Nah, itu dicetak teman-teman. Cetak, setelah dicetak root yang paling atas. Karena yang paling atas itu tidak bisa kita ke kiri dan ke kanan. Setelah dicetak yang paling atas, lalu kita baca lagi cetakan ini teman-teman. Namanya apa? Namanya rekursif lagi. Cetak, cetak pohon ke kiri dulu ya, root kiri, kiri. Nah teman-teman bisa bayangkan, loh Pak maksudnya apa? Kan kita menggunakan pre-order ya teman-teman ya. Pre-order itu mencetak mulai dari yang sebagian kiri dulu, nanti setelah itu ke kanan. Maksud ya seperti itu. Jadi cetak root kiri. Berarti dia kan dari atas, dari 10 teman-teman, turun dia ke sini. Turun dia ke bawah. Turun dia ke bawah. Ya. Lalu setelah diturun ke bawah, root datanya dicetak 8. Maksud ya, cetak 8. Lalu cetak pohon, dia naik lagi dia ke atas. Di sini teman-teman, di setiap akhirnya kan 0. Kalau dia sudah 0, kalau root itu sama dengan 0, berarti kan selesai. Dia selesai. Sini. Aduh, rak mudeng seri ini. Rak mudeng. Mangel tuh aku tuh ini. Susah. Cetak pohon lagi. Ini yang cetak yang kanan. Kanan Pak D. Gitu ya. Nah, ini cetak lalu yang ini teman-teman, lihat kan ada note ini. Ini harus dikeluarkan, rootnya dikembalikan, return root. Jadi alamat itu selalu dikembalikan lagi supaya apa? Nanti bisa dijadikan sebagai acuan ketika kita menambah lagi berikutnya. Itu. Aduh, rak mudeng seri ini. Aduh, angel nek iki. Oke. Setelah ini bagaimana? Setelah ini teman-teman kita apa? Cetak dulu nih, cetak. Tapi rootnya harus dibawa, ya. Rootnya harus dibawa, teman-teman. Rootnya tetap harus dibawa. Alamat itu selalu dibawa. Maka di sini ketika kita cetak pohon, kita bawa rootnya. Root.
Nah, ini. Leres para sederek. Wah, mantap. Oke. Lancar ya, lancar, paham semuanya? Paham Bapak Ibu? Kita jalankan dulu. Jeleng. Nah, lihat ya, ada 10 kan? Nih. 10 saudara-saudara sudah tampil. Oke. Nek misalnya tambah Pak, tambah meneh, misalnya 10 tadi kan 8. Nih, kita bikin susunan seperti ini tadi ya. Susunan ini mulai sih tadi sudah dihapus, iki mau hapus dhisik wae. 8, saiki 8. Kita tinggal ginikan aja. Kita panggil lagi data itu 8 di sini alamatnya tetap kita bawa. Jadi alamat yang pernah dimasukkan itu masukkan sini, ini dibawa lagi alamat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat yang namanya tree itu. Kalau nggak dibuat seperti itu nggak bisa, ada jalan. Di 8, terus kita lihatkan dulu. Mestinya 10 8. Loh, ya toh. Nih. 10 8. Oke, sekarang 12. Nih, saya tambahkan 12. Simpan. Jalankan. Oke, dia 12. Nih. Mau tambah lagi. Tambah lagi sebanyak-banyaknya. Jadi 12 tadi 8, terus misalnya kita bikin sini 6, terus setelah 6 teman-teman, ini mana gila itu nanti kok ini sih. Setelah 6 kita bikin misalnya berapa kira-kira 6, lalu kita isi di bawahnya lagi, atau langsung kita isi ke kanan. Di yang satu yang namanya simbling itu ya satu jajar itu, satu jajar ini 12 sama 8 sama 12 itu simbling teman-teman ya. Gitu ya. Sekarang 6, terus di bawahnya kita bikin misalnya ada 4 gitu. Seperti ini. Maksud ini ya teman-teman. Jadi ini kiri dulu, ini baru kanan. Ini kanan ini. Jadi dia yang dia tampilkan yang sebelah kiri dulu, baru yang kanannya. Begitu teman-teman. Kalau tambahin nanti ada 15 teman-teman. Misalnya setelah 12 ada 15. Nanti dia otomatis di bawah 12. Nah ini seperti ini. Lancar? Lancar Pak D. Begitu ya. Jadi urutan itu kita bisa buat begini di sini, si out. Timeline. Susunan apa namanya? Tree linknya sebagai berikut. Oke. Nah, oke, Pak, bagaimana kita tahu bahwa tadi ya bahwa 8, 6, 4 itu di sebelah kiri? Sebenarnya bisa juga kita tampilkan di sini. Bisa kita menggunakan ini teman-teman. Tapi jangan bingung karena dalam penampilannya nanti sedikit dia agak berbeda teman-teman ya. Perbedaannya nanti dia akan dipanggil 2 kali karena ini memang dibaca 2 kali teman-teman. Dibaca sejumlah ini teman-teman, akan dibaca sejumlah apa sih namanya, tingkatan, sejumlah tingkatan. Jadi kalau ini tingkatannya ini 2, maka dibaca dia dari sini ke sini, nanti ini dibaca 2 kali ya teman-teman ya, baca 2 kali. Kalau kita buat seperti ini, yang mana sih yang dicetak itu, yang mana sih yang cetak itu, kita buat sini data, X data, buat begini.
aja sih yang dicetak dianggap sebagai head gitu. Ini bisa dianggap sebagai root. Root bisa dianggap sebagai root. Jadi semua yang ada di sini adalah root, teman-teman. Nanti teman-teman lihat. Ini root. Ya. Kenapa bisa seperti itu? 10 kok root, 8 root, 12 kok root, 6 root. Ya semuanya adalah root, teman-teman. Karena semuanya ini memungkinkan dia punya. Jadi ini tadi berapa ini? Setelah 12, setelah 8 kan 6, 4. Berarti dia di sini. Ini memungkinkan 6, berarti dia ke kanan, teman-teman. Sini 6. Lalu sini 4. Ini 4. Iya. Coba begini. Lalu di sini tadi ada 15. 15 itu di kanan, teman-teman. Di sini. Lalu berapa tadi lagi? Yaitu 12. Dia di kanan seperti ini. Jadi ini di sini ada yang namanya 0. Masih ada 0. Ini sudah berisi. Ini sudah berisi. Lalu di bawahnya ini, teman-teman. Di bawahnya ini kan seperti ini lagi. Yang ini. Ini. Nah, seperti ini. Ini. Nah, ini. Ini. Jadi selama dia sudah ada node-nya, maka di bawahnya ini selalu ada yang namanya nul-nya. Nul. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Begitu dia. Ini dua-dua loh ya nulnya, ya untuk 4 ini 2. Jadi ini dianggap root juga untuk yang di bawahnya dia. Ini juga sama. Ini sudah pasti seperti itu. Jadi dia terciptanya sebuah tree itu modelnya seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Itu yang ini yang mudah dan murah ini teman-teman. Ya, ini mudah dan murah untuk dipahami saya kira. Nanti teman-teman silakan boleh bertanya lewat komen atau juga lewat WA grupnya kita ya teman-teman ya. Silakan ditonton dan dikerjakan. Yang penting itu dikerjakan dulu karena teman-teman kita biasanya kalau tidak paham, namun ketika kita coba itu biasanya akan ada secara tidak langsung ya di learning by doing itu typing by doing atau belajar dengan cara melakukannya gitu. Nanti akan ada hikmah, ada wangsit ya, wangsit. Oke gitu ya teman-teman, silahkan dicoba dulu. Selamat mengerjakan.